Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Wiwin Windani dengan NPM 212151035 dari kelas A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video kali ini saya akan membahas tentang peluang suatu kejadian. Nah, ada istilah apa saja sih dalam suatu peluang kejadian? Yang pertama ada ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Ruang sampel suatu percobaan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pohon ataupun tabel. Nah, yang kedua ada titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Nah, lalu definisi peluang suatu kejadian itu sendiri yaitu perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan itu dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Nah, peluang disebut juga dengan nilai kemungkinan. Lalu ada rumus peluang suatu kejadian, yaitu jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang suatu kejadian didefinisikan sebagai berikut. PA atau peluang A sama dengan NA atau banyaknya anggota A per NS atau banyaknya anggota S. A adalah titik sampel dan S adalah ruang sampel. Kita langsung saja ke contoh soal. Di sini saya sudah mempunyai contoh soal. Wiwin melemparkan sebuah dadu. Tentukan peluang munculnya mata dadu A bertitik 3, B bertitik lebih dari 3, dan C bertitik ganjil. Nah, kita lihat terlebih dahulu bahwa di sebuah dadu itu memiliki ruang sampel 6, yaitu titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, dan 6. Nah, kita langsung jawab saja. Oleh karena ruang sampelnya adalah S, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka banyaknya anggota S atau NS adalah 6. Kita langsung ke nomor 1 yang ditanyakan dadu bertitik 3, di mana dadu bertitik 3 itu hanya 1, ya titik 3. Nah, kita misalkan A adalah himpunan kejadian munculnya dadu bertitik 3, maka A adalah anggotanya 3, sehingga banyaknya anggota A adalah 1. Nah, kita cari langsung peluangnya dengan rumus NA per NS, di mana anggota A per banyaknya anggota ruang sampel, yaitu 1 per 6. Jadi, peluang munculnya mata dadu bertitik 3 adalah 1 per 6. Kita langsung ke nomor 2, yaitu yang ditanyakan dadu bertitik lebih dari 3. Bisa 4, 5, dan 6. Nah, kita misalkan B adalah himpunan kejadian munculnya dadu bertitik lebih dari 3. Maka B, yaitu anggotanya 4, 5, dan 6, sehingga banyaknya anggota B atau NB ada 3. Maka kita bisa langsung cari peluangnya, yaitu NB per NS sama dengan 3 per 6, yaitu 1 per 2 atau setengah. Nah, jadi peluang munculnya mata dadu bertitik lebih dari 3 adalah setengah. Dan yang terakhir, yang ditanyakan adalah dadu bertitik ganjil, yaitu 1, 3, dan 5. Ganjil kan? Kita misalkan, C adalah himpunan kejadian munculnya dadu bertitik ganjil. Maka C adalah anggotanya itu ada 1, 3, dan 5. Sehingga banyaknya anggota C ada 3. Atau NC sama dengan 3. Kita langsung masukkan ke rumus, yaitu peluang C sama dengan banyaknya anggota C per banyaknya ruang sampel. Sama dengan 3 per 6. Atau 1 per 2 atau juga bisa setengah. Jadi peluang munculnya mata dadu bertitik ganjil adalah setengah. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.